Jadi perkenalan pendahuluan tentang fitomedicine, di mana kami mengampu, dosen pengampunya ada 4, ada Bu Dr. Tri Wijayanti, Bu Dr. Ika, kemudian Bu Mami, dan saya sendiri. Jadi bahan kajian dari materi fitomedicine ini adalah tentang definisi fitoterapi, fitofarmaseutika, obat herbal, etnobotani, etnofarmakologi, kemudian filosofi tentang fitoterapi dasar, teori-teori yang terkait, ada teori herbal, teori kombinasi, kemudian akan dibahas tentang penggunaan-penggunaan herbal ya untuk beberapa aktivitas penyakit ya. Ada antioksidan, imunomodulator, mungkin nanti juga akan dikaitkan dengan COVID-19, kemudian kanker, diabetes, jantung, kardiovaskuler, digestif, artritis, saluran nafas, hiperlipid, dan obesitas. Ya, kebanyakannya adalah penyakit-penyakit degeneratif ya dan metabolik. Nah, CPMK-nya adalah setelah mengikuti kegiatan ini, kalau di pedoman akademik kalian tuh sih tertulisnya mampu melakukan farmakoterapi dengan menggunakan bahan obat alam. Tetapi ada revisi yaitu mampu menganalisis dan menggunakan potensi obat herbal sesuai aktivitas farmakologi menurut regulasi dan perkembangan riset. Oke, jadi itu. Nah, ini beberapa literatur-literatur yang digunakan. Bisa dibaca sendiri, dan ada beberapa literatur tambahan, dan tentunya juga mengikuti perkembangan penelitian yang ada ya, beberapa penelitian-penelitian terbaru. Oke, ini tentang peraturan perundangannya. Oke, jadi kita tahu bersama ya potensi bahan alam Indonesia dan peran strategis riset dan hilirisasi obat bahan alam Indonesia ya. Kita tahu potensi kita sejauh mana, pasti sudah sering disinggung. Kemudian hasil dari riset tumbuhan obat dan jamu itu sudah menghimpun informasi ada 32.000 tumbuhan obat, kemudian ada berapa spesies yang tersebar di berapa etnis di Indonesia itu ya. Nah, ini adalah sebuah kekayaan alam. Nah, perlunya dibuktikan dengan sebuah riset untuk nanti harapannya bisa dihilirisasi sampai ke produk ya. Karena dengan potensi ini akan terkait dengan sosial dan budaya, ekonomi, kesehatan, dan teknologi. Ya, sosial budaya terkait karena budaya minum jamu atau herbal ini sudah ada dari nenek moyang kita kan begitu. Nah, ini suatu local wisdom, kearifan lokal, warisan dari budaya, sehingga itu perlu dilanjutkan gitu ya, jangan sampai pudar. Kemudian teknologi juga butuh teknologi yang semakin canggih gitu ya untuk peningkatan bahan alam ini. Kemudian kesehatan ya, apalagi ini kondisi COVID gitu ya, awal-awal pandemi aja jahe merah itu bisa laris manis ya. Nah, itu tetap diperlukan penelitian-penelitian untuk bisa menyimpulkan ya. Nah, tentunya dalam perjalanan waktu 2 tahun ini ya, semakin banyak publikasi-publikasi yang dikaitkan dengan COVID tentunya ya. Oke, kemudian dari data-data, nah ini sejarah data penggunaan obat sendiri dan menggunakan OT ya, relatif masih persentase tinggi ya. Silahkan nanti diupdate karena ini saya belum mengupdate lagi, ini terakhir di tahun 2009, baru 2009 itu sudah 11 tahun yang lalu, pasti ada data terbaru ya, terbaru. Kalau mau melihat data terbaru itu ada di Riskesdas ya. Jadi kalian
Kalau menggunakan data-data epidemiologi seperti ini ya harus diupdate di website, misalnya ya website-website instansi, laporan-laporan pemerintah. Kemudian di update ya, karena sekarang cukup mudah sekali untuk mendapatkan informasi-informasi itu. Kemudian ini terkait dengan data omset nasional jamu dan OT dari tahun ke tahun. Ya, meskipun ini 2016-17 sempat terjadi penurunan, tapi fenomenanya semakin meningkat. Kemudian ada omset dunia juga terlihat peningkatannya. Jumlah industri di Indonesia itu juga terlihat ada peningkatan. Ya. Kemudian, nah ini tadi yang penurunan tadi ya 16-17 itu ada data yang menunjukkan penurunan. Nah, tapi 18-19, nah ini Oke, kemudian untuk latar belakang peningkatan penggunaan obat herbal, perubahan lingkungan hidup, perilaku manusia, dan perkembangan dari pola penyakit. Nah, di sini ada masalah-masalah kesehatan yang tidak bisa diatasi secara efektif atau memuaskan dengan cara pengobatan konvensional, yaitu penyakit kronik, degeneratif, dan kanker. Kemudian ini ada faktor pendorong peningkatan penggunaan obat herbal. Nanti isinya bisa silakan dipelajari atau dibaca sendiri. Keuntungan obat herbal, meskipun nanti ada teori begitu ya yang berkebalikan dengan ini. Ya kalau bukan berkebalikan ya. Misalnya katakanlah di sini dikatakan rata-rata lebih murah gitu ya. Belum tentu juga gitu ya. Kalau mau ke fitofarmaka itu daripada obat sintetik kan seperti itu. Nah, jadi relatif ya, artinya tidak bisa dipukul rata. Tapi kalau kemurahan itu dibandingkan dengan kalau menggunakan teknologi rumah tangga begitu, nah itu bisa. Makanya tergantung literatur yang diambil. Jadi silahkan dipilah-pilah sendiri aja. Oke, kemudian beberapa faktor yang memacu bangkitnya pengobatan alami. Nah, ini dari literatur luar menyimpulkan ya. Jadi karena adanya effectiveness of plant medicine, kemudian preference dari consumer dari natural terapis juga di luar semakin meningkat, ya adanya kepercayaan, peningkatan kualitas dari produk ya dengan adanya pengawasan yang semakin ketat, kemudian kekecewaan hasil penggunaan obat-obat sintetik, kemudian
tingginya biaya dan efek samping dari obat modern, adanya perbaikan kualitas, efficacy, dan safety dari herbal medicine, itu didukung dengan peningkatan ilmu dan teknologi. Kemudian ya tadi ya, kepercayaan pasien terhadap terapis yang memberikan obat itu ya juga mendukung pengobatan-pengobatan alami ini dan adanya pergerakan self medikasi ya, orang semakin pintar, gampang mencari informasi gitu ya, sehingga ada keinginan untuk melakukan self medikasi. Nah, kita tahu perbedaan antara obat konvensional dan obat herbal ya dari efek yang senyawa yang bertanggung jawab terhadap efek gitu ya. Kalau obat ya jelas itu adalah zat tunggal, ya umumnya tunggal, campuran pun itu ya hanya beberapa dan itu tahu apa yang dicampur. Tapi kalau yang herbal, nah ini campuran yang sangat kompleks, banyak sekali senyawa yang ada di herbal tersebut. Kemudian bahan pengisi biasanya tidak berinteraksi sehingga tidak mengaruhi efek. Tetapi kalau herbal itu bahan lain begitu ya yang mungkin tidak aktif bisa saja berpengaruh terhadap efek terapi ya. Misalkan ada senyawa-senyawa tertentu yang bisa memicu pekerjaan enzim sitokrom gitu ya sehingga meningkatkan metabolisme sehingga lebih cepat terekspresi misalnya, atau meningkatkan absorpsinya atau menurunkan absorpsinya. Nah, jadi sebenarnya senyawa itu tidak memiliki efek terapi begitu, tetapi dia mempunyai sifat-sifat yang lain. Kemudian bahan baku memiliki reprodusibilitas pengadaan yang baik, jelas ya, karena produsen yang menghasilkan itu adalah sebuah industri dan industri itu ya dia akan konsisten dalam memproduksi, jadi reproduksibilitasnya terjamin. Sedangkan kalau yang herbal ya bisa tergantung musim. Selain keberadaan itu juga dari zat kimia yang terkandung itu juga berbeda-beda. Nah ini bisa berdampak pada ketidakkonsistenan produk itu, ya, ketidakkonsistenan efek dari produk tersebut. Kemudian ini beberapa permasalahan, ya, applicable to synthetic drug influence, to quality of drug, ya. Jadi adanya campuran dari berbagai senyawa tadi, ya, kemudian kadang yang senyawa aktifnya belum diketahui, kemudian untuk metode melakukan standarisasi itu juga tidak semua baku pembandingnya itu tersedia secara komersial, sehingga sulit untuk melakukan standarisasi secara konsisten. Kemudian bervariasi baik itu secara bahan baku dan secara kimiawi, ya. Katakanlah temulawak aja ya yang ditanam misalkan di dataran tinggi dengan dataran rendah, nah itu kandungan minyak asirinya saja bisa berbeda, kandungan kurkuminoidnya saja bisa berbeda. Oke, oleh karena itu kalau di industri-industri biasanya mereka sudah melakukan standarisasi tadi begitu ya, standarisasi di mana mereka sudah menentukan spesifikasi minimal gitu, sehingga pada saat di daerah tersebut katakanlah tidak bisa memasok bahan baku, pindah pun tidak hanya semudah membeli di pasar begitu, tidak ya, mereka akan melakukan pengecekan kembali terhadap bahan baku yang ada di daerah lain. Kemudian kemovaritis dan kemokultivar eksis, jadi bagaimana proses penanamannya, ya, itu sangat berpengaruh terhadap
kandungan kimia yang ada di dalamnya. Kemudian kualitas, tadi sudah hampir mirip ya, sumber dan availabilitasnya, tadi ke reprodusibilitasnya tadi. Kemudian metode pemanenan, pengeringan, penyimpanan, transportasi, dan proses ekstraksi ya terhadap senyawa, sehingga nanti juga bisa berdampak terhadap efeknya. Kemudian standarisasi, stabilitasnya itu juga agak susah untuk diukur ya. Dan saat ini juga stabilitas kimia yang ada di produk itu juga tidak wajib ya untuk produk-produk, karena kita tahu produk itu kan ada 3 jenis itu ya. Padahal mayoritas produk sekarang yang ada itu ya kategori jamunya gitu ya, jamu. OHT fitofarmaka masih relatif terbatas. OHT fitofarmaka, pada fitofarmaka itu yang wajib dilakukan standarisasi sampai ke produk. Tapi kalau OHT itu hanya tidak wajib sampai ke produknya dilakukan standarisasi senyawa kimia. Kemudian kontrol kualitas ya, itu juga susah dilakukan. Oke, kemudian ini kondisi SWOT obat tradisional berdasarkan Kotranas. Ya, jadi kondisi di Indonesia seperti apa, tapi ini sekali lagi Kotranas itu keluar di tahun 2007. Ya, tentunya sekarang juga sudah mengalami perubahan-perubahan data. Ya, dalam 2 tahunan ini ya, perhatian dunia terhadap OT itu sangat meningkat. Makanya nanti ada harmonisasi-harmonisasi baik itu di tingkat ASEAN dan juga WHO, dan itu juga berpengaruh terhadap Indonesia gitu ya. Jadi adanya regulasi di tingkat ASEAN dan dunia itu gitu ya, beberapa dipertimbangkan juga terhadap peraturan perundangan di Indonesia. Oke, kemudian peningkatan penggunaan OT harus disikapi bijaksana karena masih banyak anggapan keliru, yaitu OT selalu aman. Nah, ini data WHO melaporkan efek tidak diinginkan yang muncul pada produk herbal medicine, yaitu bahan aktif bahannya yang keliru begitu ya, kemudian penambahan BKO-nya, kesalahan ambil jenis OT, ketidaktepatan dosis, kesalahpenggunaan oleh konsumen atau profesional kesehatan, interaksi dengan obat lain, dan OT terkontaminasi mikroba, logam berat, atau residu pestisida. Nah, data-data ini juga terhimpun di WHO ya, sampai ke tingkat dunia. Kemudian, sebagian besar produk yang terdaftar itu masih kategori jamu. Nah, ini perkembangan terakhir tahun 2017 itu sudah ada 18 produk fitofarmaka, ada 64 produk OHT. Ya. Nah, peningkatan ini ya juga harus disikapi juga oleh kita selaku farmasis gitu ya. Kita juga harus tahu produk-produk yang saat ini sudah ada itu apa, sehingga kita bisa memberikan advice, anjuran untuk swamedikasi ya. Kemudian terlihat adanya upaya tingkat global dan regional untuk harmonisasi di bidang baik itu terkait standarnya atau mutunya, agar OT yang diperdagangkan antar negara itu sama ininya ya, sama syaratnya. Nah, makanya Indonesia, negara lain tidak seperti Indonesia, saya yakin ya, mereka peraturan terkait dengan obat herbal ya hanya satu peraturan gitu ya. Kalau di negara katakanlah Amerika saja, yang herbal yang dikatakan herbal di sana, herbal medicine ya harus sudah setara dengan obat sintetik. Jadi sudah harus sudah harus uji klinis begitu. Itu yang akan mendapatkan izin edar di sana. Nah, kalau di kita agak lebih toleran gitu ya.
yaitu kita membagi menjadi 3 itu. Tujuannya itu, jadi kepentingan kita untuk mengikuti aturan di luar, harmonisasi di ASEAN itu tercapai, tapi kepentingan kita untuk tidak mematikan usaha-usaha kecil, usaha-usaha menengah, itu juga terakomodir. Jadi yang usaha kecil, usaha menengah itu tetap diberi perhatian supaya mereka harapannya nanti lama-kelamaan akan naik kelas, ya. Naik kelas bisa memenuhi syarat-syarat CPOTB yang baik dan benar, sehingga kualitas produk yang dihasilkan juga terjamin. Nah, makanya itu ya. Makanya kalau OHT, fitofarmaka itu target pasarannya sudah bisa ke luar negeri karena nanti persyaratan dari produknya, bahan bakunya itu sudah mengikuti ya beberapa yang sudah sampai pasarannya sampai luar gitu ya, itu akan mengikuti persyaratan dari ASEAN atau WHO. Oke, kemudian WHO juga membuat berbagai pedoman-pedoman strategi pengembangan OT, monografi tumbuhan obat, pedoman mutu dan keamanan OT, CPOTB, kemudian cara budidaya dan pengumpulan tumbuhan obat yang baik, pedoman monitoring efek yang tidak diinginkan. Nah, di sana pedoman monitoring efek yang tidak diinginkan itu WHO membuat itu, ya. Kemudian ASEAN melakukan pertemuan bahas harmonisasi standar dan regulasi di bidang OT. Nah, kekuatannya tadi beberapa sudah kita tahu ya di awal. Kemudian jumlah industri termasuk banyak, lembaga penelitian dan peneliti juga sebenarnya banyak gitu ya, tetapi kadang penelitian itu belum terserap di dunia industri ya. Kemudian nah harapannya ke depannya nanti ada link nih, makanya kemarin di negara kita pun ya Kementerian Pendidikan kemudian Ristek itu gabung lagi gitu ya, harapannya supaya tidak ada komunikasi yang ada gap gitu ya, ada gap ya bagian riset ya udah riset tuh terserah kemana gitu ya, sedangkan di pendidikan ya kemana gitu, jadi nggak jelas arahnya. Tetapi harapannya dengan itu dalam satu kementerian sudah punya mapping roadmap gitu ya untuk pengembangan yang akan datang. Kemudian Indonesia mewarisi budaya pengobatan tradisional yang banyak ragamnya, tadi sudah ramuan OT. Ya, ini tidak bisa dipungkiri, sudah dari zaman dulu lah intinya kita punya budaya-budaya ini. Kemudian kekuatan yang lain itu dari faktor jumlah penduduk ya. Tidak dipungkiri ya, jumlah penduduk kita banyak sehingga itu sebagai potensi pangsa pasar. Tidak hanya hal jamu saja tetapi hal yang lainnya pun juga sama ya. Banyak produk-produk yang akhirnya masuk ke Indonesia karena memang kita konsumtif gitu ya. Kemudian kelemahannya ini yang versi bahasa Indonesia, kalau tadi yang versi bahasa Inggris ya dari buku luar, ini yang bahasa Indonesia dari Potranas Kebijakan Obat Tradisional Nasional yang dikeluarkan oleh Menteri. Ya, tadi masih sama ya, kurangnya standar, metode evaluasi mutu, manfaat mutu masih kurang, sumber daya alam belum dikelola secara optimal, budidayanya belum profesional. Nah, sehingga nanti harus ada langkah-langkah upaya ya, jangan sampai nanti tumbuhan itu menjadi langka, ya, menjadi langka atau susah didapatkan. Nah, eksploitasi tumbuhan liar tanpa budaya ini sudah ada beberapa data penurunan populasi gitu ya dari tanaman-tanaman ini, padahal tanaman ini masih cukup banyak dibutuhkan di produk-produk herbal. Kemudian mutu simplicia belum memenuhi syarat karena penanganan pasca panen kurang tepat, terbatas iptek, lemahnya kualitas sumber daya petani TO gitu ya. Nah, ini juga disiasati dengan industri-industri itu sekarang sudah mulai punya kayak desa binaan gitu ya, yang mungkin itu tempatnya apa areanya begitu memiliki lahan yang bisa ditanami, nah itu dibina, diberi pelatihan ya, kemudian nanti hasilnya dijual ke industri tersebut.
Ya, selain itu ternyata industri-industri itu, industri OT atau industri makanan begitu itu seringnya juga memiliki pabrik pupuk. Ya, pabrik pupuk ternyata ya. Ya karena apa? Karena misalnya simplisia sudah habis diekstraksi, terus simplisia ini mau dikemanain ya udah dijadiin pupuk aja gitu ya. Nah nanti pupuknya dimanfaatkan untuk budidaya kan begitu ternyata. Ya, kemudian upaya pengembangan OT belum terkoordinir baik dari pemerintah, industri, pendidikan. Nah sehingga mulai 2007 tadi ya adanya cukup banyak langkah-langkah atau program-program yang meskipun sekarang juga belum maksimal hasilnya. Kemudian penerimaan kedokteran terhadap OT meningkat, tapi belum diakomodasi dalam kurikulum kedokteran. Waktu itu ya, tapi sekarang beberapa kedokteran sudah mulai memasukkannya, termasuk farmasi juga ya. Kalau dulu tentang obat tradisional, ngapain mempelajari ilmu nenek moyang gitu ya. Tapi kalau sekarang hampir di semua universitas itu pasti ada pelajaran atau mata kuliah tentang obat tradisional ya. Kemudian biaya untuk pengembangan OT masih jauh dari kebutuhan. Kemudian IEBA ya, industri bahan baku masih sangat sedikit. Ya, masih sangat sedikit hanya tapi sudah ada ya. Sehingga harapannya dengan adanya IEBA ini nanti IEBA ini bisa menjual uh, ekstraknya ke industri-industri lain yang tidak memiliki fasilitas pembuatan ekstrak yang baik begitu. Kemudian IKOT tadi sudah ada, industri masih sangat kurang memperhatikan memanfaatkan hasil penelitian ilmiah. Ya. Tapi kemarin ya kita ada mengundang alumni yang menjadi penanggung jawab di UKOT begitu ya. Mereka kita minta untuk bercerita sebenarnya ilmu yang kita berikan, kita bekali begitu ya di UST ini bagaimana gitu ya. Ternyata katanya ya cukup membantu kan kebetulan dia tertariknya di bidang obat tradisional dan dapat kerjanya juga di UKOT tadi begitu ya. Konsepnya sama. Jadi kalau mendaftarkan pun pendaftaran produk itu ya harus bisa menjelaskan ini dosis dari mana, dari literatur mana. Kalau toh itu konversinya gimana seperti itu. Ya, jadi konsepnya sama bentuk penggunaan hasil penelitian ilmiah. Oke, kemudian peluang ada ekspor OT dan Simplisia yang meningkat. Ini dikatakan oleh Asosiasi Pengusaha Ekspor Tumbuhan Obat Indonesia, ada asosiasinya ya. Kemudian GP Jamu, Gabungan Pengusaha Jamu. Kemudian ada KOJAI, Koperasi Jamu Indonesia ya. Mereka memiliki asosiasi-asosiasi dan masing-masing asosiasi selalu melakukan evaluasi dan pendataan, menganalisis kondisi gitu ya. Nah, hasil dari mereka mengatakan ekspor dan OT dan Simplisia itu meningkat. Kemudian semakin banyak tersedia penelitian yang memiliki bukti efek tumbuhan obat. Kemudian penggunaan OT terus meningkat, WHO juga merekomendasikan adanya pengobatan tradisional. Jadi WHO itu ya yang ini apa namanya memanas-manasi negara-negara begitu ya untuk penataan pengobatan tradisional. Jadi WHO sudah mau mengakui mulai dari pengobatan budaya timur seperti itu ya. Kalau dulu tidak dipercaya tapi akhirnya beberapa sudah bisa dijelaskan secara ilmiah gitu ya. Sehingga harapannya ada kesejajaran antara pengobatan-pengobatan tradisional dengan pengobatan medis barat. Ya, jadi termasuk OT ini harapannya bisa untuk pemeliharaan kesehatan, mencegah penyakit kronis, degeneratif, dan kanker. Kemudian adanya budaya Indonesia, kebiasaan minum jamu, dan penduduk yang banyak ini juga sebuah prospek pangsa pasar. Kemudian kalangan dokter pun, meskipun belum semua dokter gitu ya, tapi sudah ada Perhimpunan Dokter Indonesia Pengembang Kesehatan Tradisional Timur,
Perhimpunan Kedokteran Komplementer dan Alternatif Indonesia, ada Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia. Ya, jadi ada juga kalangan dokter yang masuk dalam perhimpunan-perhimpunan ini. Nah, ini juga tentunya dengan mereka punya perhimpunan, sehingga mereka saling berkomunikasi terkait dengan penggunaan bahan alam, mereka mau meresepkan, nah sekarang cukup tinggi ya, atau terbuka gitu ya. Jadi ada beberapa produk yang sudah mau diresepkan oleh dokter. Ya, meskipun ya mudah-mudahan ya mau diresepkannya memang karena bukti ilmiah dari penggunaan herbal tersebut memang sudah terpercaya ya, bukan hanya sekedar sogokan aja gitu ya, tapi memang memiliki aktivitasnya. Dokter-dokter misalnya penyakit dalam, hepatitis ya, terkait dengan gangguan hati itu sudah banyak yang akan meresepkan kurkumin ya, herbal-herbal yang mengandung kurkumin, mengarahkan ke kurkumin seperti itu, kurkuminoid lah. Oke, mutu obat herbal dipengaruhi banyak faktor ya. Saya yakin Anda pasti sudah bisa menebak itu, sudah jelas tadi di awal juga sudah saya sampaikan. Nah, kita masuk ke pembicaraan apa itu fitomedicine ya, dan perbedaan sudut pandang dari istilah fitomedicine. Ya, jadi fitomedicine ini adalah medicinal product yang memiliki komponen aktif secara farmakologi ya, mengandung bahan tanaman ya. Isinya adalah multikomponen dengan komposisi yang kompleks ini dari literatur luar. Tapi ada yang menyamakan dengan herbal medicinal product. Jadi kalau ini ada perbedaan sudut pandang, kalau ini dari aspek pembuatannya, ini dari ESCOP. ESCOP itu organisasi Eropa lah begitu ya, Eropa yang salah satunya tentang pengobatan herbal ini, menghandle atau menangani pengobatan herbal. Ya, intinya sama, mengandung zat aktif juga, bisa dari tanaman atau bagian tanaman, atau campurannya. Nah, bisa crude or processed state. Ya, jadi bisa crude drug itu sering di Indonesia kan itu obat kubal, atau ya simplisia lah, masih serbuk simplisia itu masih dikatakan crude. Kemudian atau sudah mengalami proses yang mungkin dengan obat-obat modern bentuknya gitu ya, bentuk sediaannya. Kemudian dari literatur Ahmad tahun 2006 ini memandang fitomedicine itu adalah phytotherapeutic agent, di mana di sini sudah memunculkan ada kata standardized. Nah, itu perbedaan dari dua yang atas. Kalau yang di bawah ini dia memunculkan standardized herbal preparation that contain-nya. Kalau yang lainnya sama sih. Tapi berbedanya adalah kalau yang ESCOP tadi, yang penting adalah dia dari campuran tanaman yang memiliki aktivitas aktif gitu ya, dari tanaman. Tapi kalau yang di bawah itu ada tambahan, yaitu sudut pandangnya standardized-nya. Nah, yang dari WHO, nah ini lebih panjang lagi nih definisinya ya. Jadi herbal preparation produced by subjecting plant material, ya intinya sama, masih sama seperti tadi. Tetapi ya ini berbedanya lah, to extraction, fractionation, purification, concentration, or other physical or biological process. Nah ini berbedanya. Jadi WHO itu fitomedicine versi WHO adalah minimal sudah mengalami extraction. Nah itu kalau yang dimaui oleh WHO. Jadi standarnya lebih tinggi. Ya, sudah mengalami extraction atau fractionation, purification atau pemekatan. Purification-nya ini juga bukan berarti zat tunggal isolat begitu, tidak ya.
Jadi ya fraksi tapi nanti lebih kecil lagi nih, tapi masih ada campuran senyawa di situ gitu. Ya, atau penghilangan senyawa-senyawa lain misalnya dengan sedimentasi atau kromatografi kolom katakanlah misalnya. Nah, karena inilah maka akhirnya Indonesia tahun 2017 ya mengikuti perkembangan yang ada di WHO. Mungkin kalau zaman dulu kalian awal-awal kuliah begitu ya, pelarut untuk jamu apa bolehnya? Oh, cuman air sama etanol gitu. Ya, metanol nggak boleh gitu. Nah, tapi itu jurnal penelitian ada juga tuh yang metanol. Nah, biasanya metanol itu adalah penelitinya memang bukan farmasi, ya, atau bukan farmasi. Orang kimia misalkan. Jadi dia targetnya itu adalah mau mengambil senyawa, kemudian nanti diisolasi. Sehingga apapun pelarutnya, nggak masalah gitu. Nah, kemudian, nah kalau farmasi, nah itu kalau di industri memang masih banyak yang menggunakan etanol. Tapi sekarang, ya, fraksi itu sudah boleh, ya. Mau pakai etil asetat boleh, metanol boleh, kemudian ether boleh, asal, nah, sehingga ada peraturan terbaru kita tahun 2019 terkait dengan persyaratan mutu dan persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional, ada tambahannya yaitu apa? Nah, kemarin Anda Asoba sudah dapat ya, bahwa harus ada pengecekan residu pelarut. Sisa pelarut di produk akhirnya itu tidak boleh melebihi standar yang sudah ditentukan. Ya, jadi ada berapa ppm maksimal ada di produk. Oke, jadi perkembangannya itu, nah sehingga fitoterapi, ada istilah fitoterapi, ya intinya sama saja ya, pengobatan dan pencegahan penyakit menggunakan tanaman, bagian tanaman dan sekian yang terbuat dari tanaman. Ada juga buku yang mengatakan Science of Using Herbal Remedies to Treat Sick, intinya tahu. Nah, filosofinya ada dua pendekatan memandang herbal medicine. Kalau kita istilahnya pakainya traditional medicine ya. Jadi ingin mempertahankan atau ingin menunjukkan bahwa tanaman itu, produk-produk tanaman itu memang berasal dari Indonesia, sehingga kita lebih memilih traditional medicine. Meskipun, nah itu ya, kadang ada yang beranggapan begini, nah kalau kita pakai traditional medicine nanti kesannya produk kita nggak ini gitu ya, nggak bagus, tradisional gitu ya. Kan lebih keren kalau herbal medicine gitu ya, itu kan lebih keren karena itu ngikutin negara maju. Nah, memang sempat ada kegalauan. Negara kita juga mengalami kegalauan begitu gitu ya. Ini istilah kita mau apa nih? Mau traditional medicine atau mau herbal medicine gitu. Ya, sampai WHO ASEAN waktu itu ada pendataan gitu ya. Jadi negara-negara ASEAN ditanyai, kamu pakai istilah apa? Herbal medicine atau uh, apa namanya traditional medicine? Nah, akhirnya negara kita tetap menyimpulkan kita ingin menunjukkan bahwa ini memang asalnya dari kita, maka pakai traditional medicine. Tetap mempertahankan istilah itu secara filosofi, gitu ya. Jadi secara untuk menunjukkan keaslian, ya, keaslian kekayaan kita, intinya begitu. Tapi tetap meskipun itu traditional medicine, tidak berarti kita ya sudah bertahan di ya udah penggunaan empiris aja gitu, tidak ya, tetap mengikuti perkembangan yang ada di luar, yaitu apa, ada bukti klinis, bukti ilmiah yang ingin diangkat dari herbal-herbal yang ada. Nah itu makanya secara peraturan pun berganti-ganti gitu ya, berganti-gantinya apa ya, itu tadi dulu pakai istilah obat tradisional, terus tahun 2004 itu BPOM mengeluarkannya itu dengan istilah obat bahan alam, dikarenakan dia akan membagi tiga, jamu, kemudian OHT dan fitofarmaka itu tahun 2004. Kemudian produk-produk hukum berikutnya ya
sempat keluar ada herbal, termasuk farmakope itu juga saya juga nggak tahu kenapa kok yang diambil adalah istilah farmakope herbal Indonesia gitu. Karena mungkin ya anu juga ya. Karena tidak semua tanaman yang termuat di situ itu buktinya itu dari Indonesia sendiri, mungkin begitu, sehingga menggunakan istilah herbal supaya lebih umum. Ya. Kemudian kemarin ada lagi pakai istilah formularium obat herbal asli Indonesia. Nah, itu obat herbal tapi ada ketaman asli Indonesia. Tapi di peraturan-peraturan berikutnya nggak kepake lagi istilah itu. Ya udah munculnya hanya di beberapa produk-produk hukum. Tapi di produk hukum selanjutnya itu kembali lagi menggunakan istilah tradisional medicine. Ya, jadi makanya tidak heran kalau kalian lihat iklan-iklan di TV begitu ya, cara mempromokan, mempamerkan itu adalah dengan memperlihatkan proses produksi gitu ya. Proses produksi supaya terlihat bahwa oh ini loh kita membuatnya itu dengan standar yang baik, kondisi pabrik juga dijaga dengan baik, ya kan? Supaya kualitas dari produk ini bisa terjamin gitu. Nah, bagaimana pendekatan herbalis secara filosofi? Nah, jadi pendekatannya adalah dengan botanical medicine. Ini artinya apa? Botanical medicine itu ya spesifik herbal yang spesifik ya punya spesifik penyembuhan gitu ya. Tingkat kesembuhan yang spesifik juga. Tuh. Kemudian exclusive use of scientific exploration in evaluating herb. Ya, jadi di sini untuk mengevaluasi dalam mengeksplorasi atau mencari men-screening begitu ya, itu dievaluasi berdasarkan hasil saintifik. Jadi hasil bukti ilmiah. Kalau ada bukti ilmiahnya, mungkin awalnya dengan diuji di hewan coba, kemudian ke manusia, begitu, baru bisa digunakan botanical tersebut. Kemudian di sini prinsipnya adalah mind-body connection. Jadi menghubungkan antara pikiran dan tubuh. Itu ya. Jadi maksudnya ya logis, ya pakai logika gitu ya. Logis, setelah minum jamu ini akan sembuh karena jamu ini memang mengandung senyawa bla 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 karena itu berefek terhadap enzim apa gitu misalnya. Nah itu jadi botanical medicine itu. Jadi harus ada scientific exploration-nya yang dibuktikan secara ilmiah. Nah, yang kedua adalah holistic herbalism. Ya, jadi holistik kalau ini herbal digunakan secara holistik. Jadi herbal itu sebagai lifestyle, ya pola hidup sehari-hari, kemudian menggabungkan antara scientific and folkloric ways, artinya menggabungkan antara bukti ilmiah dengan bukti riwayat penggunaan di masa-masa lalu. Oh iya, masa lalu kunyit bisa untuk penyakit kuning gitu. Nah, kemudian banyak penelitian-penelitian seperti itu. Oh iya, antioksidannya tinggi ternyata kurkumin itu ya gitu. Nah, akhirnya ketahuan bahwa ya nih bisa untuk membantu penyembuhan penyakit hati misalnya. Nah, di sini juga ada body, mind itu juga berpengaruh, tetapi spirit itu juga mempengaruhi kesembuhan dari atau kondisi kesehatan atau kondisi pemulihan seseorang dari penyakit. Ya, jadi tidak hanya mind body saja, artinya mind body minum obat ya sudah sembuh gitu. Tetapi faktor spiritnya, jiwanya itu juga akan berpengaruh terhadap proses kesembuhan. Ya, makanya kadang sugesti itu ya memang benar ya. Sugesti itu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan asal kita percaya gitu ya. Nah, kemudian akan bisa mempengaruhi sistem di dalam tubuh dan akhirnya oh iya sembuh misalnya begitu ya. Oke, kemudian ya spiritual juga ya, spiritual kepercayaan
ke Tuhan katakanlah ya, itu juga bisa mempengaruhi. Kemudian treat the person artinya perawatan atau treatment secara personal, ya ada perhatian secara personal, secara individual, itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan, ya berpengaruh terhadap penyembuhan kesehatan, pemulihan kesehatan juga. Nah, itu filosofi yang ada pada herbal, penggunaan herbal. Ya. Nah, nanti silahkan di kolom komentar materi kalian tuliskan berarti Indonesia itu menganut yang mana? Menganut yang botanical medicine atau yang holistic herbalism. Silahkan ditulis di komentar saya nge-share materi. Saya nge-share materi ya. Silahkan nanti ditulis berarti Indonesia itu cenderung yang botanical medicine secara umum ya, secara umum gitu ya. Atau yang holistic herbalism, mudah sekali ya. Nah, filosofi jamu. Ya, ini pendekatan holistik, modalitas yang dipakai komprehensif, ada intervensi mind, body, spirit, pengobatan lebih kepada mengembalikan vitalitas tubuh untuk self-healing. Ya, makanya apa? Minum jamu itu nggak bisa sekali langsung sembuh. Kalau begitu sekali langsung sembuh, maka dicurigai adanya BKO. Ya, karena apa? Ya itu tadi, karena si polanya itu adalah memperbaiki sel-sel, memperbaiki jaringan, kemudian harapannya metabolismenya semakin baik. Nah, terjadilah pemulihan kesehatan, jadi butuh waktu. Kemudian pengukuran hasil pengobatan holistik, yaitu untuk perbaikan fungsi tubuh. Kalau fungsinya itu bisa membaik, ya tentunya kesehatannya juga akan terjaga. Oke, obat tradisional menurut peraturan perundangan Republik Indonesia, ya, ada beberapa istilah yang muncul tadi sudahnya, ada obat tradisional, ada istilah obat bahan alam Indonesia. Kemudian ada etnobotani. Nah, apa itu etnobotani? Etnobotani ini adalah studi terkait penggunaan tanaman, karena ini etnobotani, botani gitu ya, tanaman oleh etnik tertentu. Nah, jadi ini suatu penelitian begitu untuk mengeksplorasi tanaman-tanaman yang ada di Indonesia. Jadi etnobotani ini cabang ilmu yang bersinggungan dengan ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, pengetahuan budaya suatu masyarakat atau suku bangsa. Nah, jadi di sini kalau istilahnya etnobotani itu belum tentu untuk kesehatan, Ding, ya. Jadi ini melihat penggunaan tanaman di etnik tertentu itu untuk apa ya? Seperti itu. Entah itu untuk makanan, mungkin untuk rumah, misalkan ya pakai tanaman. Nah, itu jadi ada bidang ilmu begitu ya, bidang ilmu yang mempelajari ini. Nah, nanti di bidang farmasi herbal itu bisa memanfaatkan hasil hasil penelitian tersebut begitu untuk men-screening ya, atau menginventaris gitu ya, menginventaris penggunaan jamu, penggunaan herbal di daerah-daerah. Oke, kemudian etnobotani ini adalah studi tentang keterkaitan tanaman dengan manusia yang melekat pada komponen ekosistem yang dinamis, alam, dan sosial. Adalah studi tentang penggunaan tanaman secara nyata di masyarakat, penggunaan tanaman dan hubungan tanaman manusia dibentuk oleh sejarah, lingkungan fisik dan sosial, kualitas yang melekat pada tanaman itu. Ya, ini sudah ada itu sebenarnya dari dulu, kisah etnobotani ini ya. Contohnya adalah ini. Jadi kalau zaman dulu, etnobotani itu dilakukan secara implisit, sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan oleh penjajah. Ya, jadi kita pun dulu juga tidak melakukan studi etnobotani ini, tapi dengan berkembangnya waktu, ya kita meniru gitu ya negara-negara lain yang sempat menjajah kita, kemudian kita tiru pola pikir mereka, oh akhirnya kita melakukan yang namanya etnobotani. Jadi secara diam-diam mereka mengkoleksi
ya, tanaman yang digunakan di daerah-daerah tertentu, dikumpulkan tanamannya itu, kemudian dikirim ke para ahli yang mereka punya. Nah, tujuannya adalah untuk eksploitasi secara komersial oleh dunia mereka gitu. Oh iya, ini ada tanaman berpotensi, dah diusung gitu ya. Kalau zaman dulu kan terkenal sekali Indonesia dijajah karena apa? Banyak rempah-rempahnya gitu kan ya. Nah, tapi kalau sekarang itu adalah secara eksplisit, terang-terangan dan terarah ya. Harapannya bisa memberi kontribusi secara universal pembangunan terencana di wilayah tempat data dikumpulkan, memiliki nilai ekonomi sumber daya alam yang lebih tinggi, bisa untuk memprediksi hasil program pembangunan dan memfasilitasi pengembangan dan pengenalan baru, adaptasi lokal dan teknik pertanian. Nah, alasan melakukan etnobotani. Nah, ini sudah ketambahan ada istilah lagi yaitu etnofarmakologi. Sama-sama meneliti etnik gitu ya, aspek etnik, tetapi yang botani itu masih umum, masih lebih luas. Tapi nanti kita tinggal mengambil informasi dari etnobotani itu, tapi ada juga studi khusus itu etnofarmakologi. Nah, tujuannya apa? Menyelamatkan pengetahuan yang berbahaya jika sampai hilang, kemudian memanfaatkan tumbuhan dalam terapi saat ini, bisa menemukan model molekul baru dalam tanaman, kemudian manfaat tanaman dalam pengembangan fisiopatologi, penggunaan luas tanaman dalam obat tradisional, dan mendapatkan harapannya bahan kimia intermediate. Nah, nanti bahan kimia ini bisa dikembangkan, kan begitu ya, disintesis misalkan ya, sampai memiliki aktivitas yang lebih baik. Ya, efek samping lebih rendah, aktivitasnya lebih baik sehingga dosis juga lebih kecil. Nah, itu farmakologi itu apa? Studi saintifik, studi ilmiah yang mengkaitkan antara etnik, kemudian kesehatan mereka, kemudian bagaimana mereka mengatasi kesehatan itu, metodenya seperti apa. Nah, itu ya, etnofarmakologi di situ. Sehingga tidak hanya tanaman saja, ya, termasuk simbol-simbol yang mereka miliki, katakanlah, atau konteks religius tertentu gitu ya. Makanya misalnya dulu ada, kalau minum air di danau itu gitu ya, nanti jadi sembuh segala penyakit gitu. Nah, setelah diteliti, oh ternyata apa? Ada akar tanaman yang tanaman ini juga memiliki metabolit gitu ya, metabolit sekunder, larut di air di situ, airnya diminum. Nah, memiliki aktivitas farmakologi. Nah, itu kadang kan kalau zaman dulu kan nggak nyanda ilmunya sampai ke situ, tapi setelah lama-kelamaan diteliti gitu ya, dikait-kaitkan, oh ada penjelasan ilmiahnya. Nah, oke, kemudian itu farmakologi dalam evaluasi obat. Ya, ini adalah penelitian etnofarmakologi berdasarkan pada botani, farmakologi, dan kimia, eksplorasi ilmiah interdisipliner, ya, dari penggunaan tradisional yang nanti harus diteliti. Nah, tujuannya bukan untuk mendukung kembali penggunaan obat-obatan dalam bentuk asli di masyarakatnya, atau mau mengeksploitasi obat tradisional, tapi untuk menyelamatkan dan mendokumentasi dan menyelidiki atau mendapatkan senyawa-senyawa baru harapannya. Nah, ini contoh konkret ya, etnobotani dan etnofarmakologi. Jadi tahun 1803 ini, kisah ini itu ya ada di buku farmakognosi di luar negeri sana. Ya. Jadi naturalis Prancis tahun 1803, jelas kita dalam kondisi masih dijajah, kita dijajah 300 tahun ya, itu mengumpulkan sampel racun panah di Jawa. Nah, kemudian tanya-tanya ke orang pribumi gimana cara membuat bahannya apa. Nah, kemudian bahannya dikirim ke temannya yaitu botanis namanya ini. Nah, bahan tanaman itu kemudian diteliti di Prancis, ketemu oh tanaman ini namanya adalah Strychnos sp. Kemudian sampelnya dikirim ke ahli Magendie and Ravenue de Lille, ini adalah ahli farmakologi, diujikan ke ayam, kelinci, anjing, dan kuda.
Ternyata hasilnya adalah kejang-kejang, sesak nafas, dan mati dalam 5 menit. Kemudian ditemukan bahwa aksinya di sumsum tulang. Kemudian sampel dikirim lagi ke ahli fitokimia. Ya, ketemulah senyawanya yaitu strychnine. Ya, Pelletier ini kalau kita pas belajar alkaloid itu keluar ini ya, atau muncul nama ini karena dia bapak alkaloid kimia gitu ya. Dia penelitiannya banyak di alkaloid seperti itu, ya, menekuni isolasi alkaloid. Kalau Markham itu menciptakan buku tapi kan flavonoid kalau dia ya. Nah ini tanamannya, tapi zaman sekarang sih kayaknya sudah jarang ya. Saya kok jarang melihat juga. Mungkin di daerah-daerah pegunungan begitu masih cukup banyak. Nah, itu contohnya. Nah, artinya apa? Penelitian semacam ini ya, itu sampai muncul di ya benar-benar dituliskan di situ berasal dari Jawa. Tapi yang bisa mengungkap ini bukan orang kita, ya. Nah, apakah semua kekayaan herbal-herbal kita itu akan seperti itu gitu ya, yang meneliti orang luar baru akan tahu gitu ya. Harapannya kan tidak ya. Harapannya kita bisa mengembangkan sumber daya ini sebaik-baiknya. Termasuk juga kelautan itu ya, produk-produk kelautan seperti itu. Itu kalau dipikir-pikir, jadi fenomena farmasi kelautan itu di era tahun 2000-an itu ada buku dari Tiller. Ya, Tiller itu buku-bukunya banyak yang buku farmakognosi begitu. Nah, di dalam satu babnya itu membahas tentang marine product, produk kelautan begitu ya. Nah, kalau di logika, emang yang lautnya luas itu siapa? Ya Indonesia kan ya. Indonesia yang lautnya luas. Tapi yang membuat sebuah buku, bisa membuat sebuah buku, kemudian itu membahas tentang produk-produk kelautan, bukan orang Indonesia. Nah, apakah akan selamanya akan seperti ini gitu ya? Nah, sehingga banyak akhirnya mahasiswa-mahasiswa S3 gitu ya yang juga kuliah di luar seperti itu meneliti produk-produk kelautan ya. Bahkan mereka itu sudah sampai membagi loh. Ini cerita dari dosen UGM yang kuliah di Jerman sana gitu ya. Jadi waktu itu pengen S3, kemudian mengajukan diri saya mau meneliti produk kelautan. Nah, di daerah laut ini gitu kan ya. Nah, promotor yang pertama dihubungi itu langsung menjawab, oh itu bukan wilayah saya. Itu promotor ini, dosen ini gitu. Nah, sampai segitunya loh sebuah universitas itu membagi wilayah untuk diteliti. Jadi begitu mereka sudah sepakat dengan daerah dan wilayahnya itu gitu ya, dia benar-benar tidak akan mau meneliti di situ karena mereka sudah kesepakatan di univ tersebut untuk membagi area penelitiannya. Nah, sampai segitunya loh mereka. Kita terserahlah kamu meneliti di mana, itu banyak sekali yang bisa kamu teliti. Tuh ya. Oke, kemudian ruang lingkup etnofarmakologi ya, pengamatan, deskripsi, penggunaan dan efek obat tradisional, identifikasi fitokimia uji farmakologi. Makanya tadi ini harus interdisipliner ya, ada ahli farmakologinya, ada antropologinya juga yang mengungkapkan penggunaan di etnis-etnis tertentu tadi, kemudian etnobotani, dan ada ahli kimia yang akan mengungkap seperti Pelletier tadi, yaitu mengungkap senyawa yang terkandung di situ. Oke, kemudian etnofarmakologi bukan hanya ilmu tentang masa lalu dengan pendekatan kuno, ya, tetapi era saat ini adalah untuk melakukan validasi preparasi, kemudian untuk pembuktian aktivitas, ya, penyelidikan ilmiah ke obat-obat herbal asli ini yang diharapkan WHO. Oke, kemudian beranjak dari itu, ini kita belajar dari kebijakan strategis pembangunan nasional.
di bidang iptek tahun 2015-2019, ya sudah kadaluarsa memang, tetapi mari kita lihat, jadi artinya perkembangan saat ini itu juga berkat adanya kebijakan ini, gitu ya, kebijakan. Nah, dalam kebijakan itu salah satunya adalah ada poin teknologi kesehatan dan obat, ya, teknologi kesehatan dan obat. Nah, di poin, ya ini yang lain macam-macam ya, bidang apa begitu. Tapi yang kita lihat adalah bidang teknologi kesehatan dan obatnya. Nah, jadi ini dasarnya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, akhirnya disusunlah roadmap produk unggulan dan teknologi prioritas pada bidang kesehatan obat. Nah, jadi target produk unggulannya adalah satu bisa mendapatkan kandidat obat. Nah, teknologi prioritas yang disasar itu adalah teknologi kandidat obat untuk antiretrovirus dan anti malaria. Sebenarnya itu ditargetkan 2018 itu sudah uji in vivo. Ya, anti malaria juga 2018 itu sudah uji in vivo. Nah, sebelum mencapai 2018 in vivo, dilakukan dulu sejak tahun 2015 adalah nemu dulu deh lead compound, nemu dulu ayo lead compound, ya, senyawa penanda atau senyawa pemandu dari yang dieksplorasi dari tanaman. Ya, sekali lagi ini sub obat dan obat herbal karena ada sub yang lain ya, pencegahan penyakit atau apa seperti itu ada. Nah, kemudian 2 tahun berikutnya harapannya dari senyawa yang ditemukan ini dapatlah in silico. In silico itu apa? Ya, sudah masuk juga ke kampus kita ya, sudah cukup banyak penelitian-penelitian mahasiswa yang ke arah in silico ini. Ya, program-program docking molekuler itu. Nah, ya, karena negara tahun 2017 sedang gencar-gencarnya ingin in silico, ya akhirnya ilmu itu banyak webinar gitu dan akhirnya masuk ke USD nggak mau kalah ya. Nah, jadi sekarang penelitian skripsi-skripsi mahasiswa juga meningkat ya, menggunakan program-program komputer untuk memprediksi ya aktivitasnya, kemudian farmakokinetiknya juga ternyata ya. Ya. Kemudian setelah itu akan dilakukan sintesis kimia. Kemudian setelah dilakukan sintesis kimia dilakukan uji in vitro dulu. Diyakinkan oh iya secara in vitronya punya efek baru dikembangkan secara in vivo. Nah, ini juga sama yang anti malaria tadi. Jadi mulai dapat lead compound, kemudian in silico dan sintesis diuji in vitro, baru dilakukan uji in vivo. Oke. Kemudian yang kedua yang ditarget adalah tentang ekstraktor standar untuk mendukung program saintifikasi jamu ya, karena tahun 2010 itu sudah dicanangkan ada wacana saintifikasi jamu. Salah satunya ya kalau Anda jalan-jalan ke Tawangmangu, di sana ada klinik Hortus Medicus, ya berarti sudah jalan hampir 10 tahunan gitu ya. Di sana ada klinik saintifikasi jamu ini ya. Apa itu saintifikasi jamu? Ya, intinya adalah untuk pembuktian secara ilmiah penggunaan jamu. Nah, jadi jamu yang dulunya masih empiris, kalau mau menunggu nanti diuji klinis supaya naik tingkat jadi fitofarmaka, itu akan lama sekali. Makanya dilakukan program saintifikasi jamu secara nasional, yaitu supaya jamu yang tadinya empiris ini punya dasar ilmiah. Meskipun pengamatannya atau menelitinya bukan secara eksperimental, ya, tetapi melihat kualitas pengobatan dari masyarakat yang menggunakan jamu itu. Itu konsep dari saintifikasi jamu. Nah, yang disasar ada sasaran tanamannya. Nah, jadi kalau tanaman yang sudah disasar ini ya berarti ini sudah dominan gitu ya, sudah dipilih oleh pemerintah tanaman ini untuk aktivitas apa. Berarti kan itu sudah melewati inventarisasi etnofarmakologi, etnobotani tadi, kemudian disimpulkan oleh pemerintah. Ayo, sekarang kita di negara ini tanaman-tanaman ini dulu yang kita kejar gitu ya di tahun 2015 sampai 2019 tadi. Oke, Sambiloto Brotowali untuk anti diabetes, Kepel Tempuyung Secang untuk
asam urat, seledri pegagan kumis kucing untuk hipertensi, kemudian jati Belanda, kemuning, kelembak itu untuk kolesterol. Nah, sehingga kita selaku farmasis ini menjadi ilmu yang perlu diingat-ingat gitu ya, perlu diingat-ingat. Sama seperti Anda mengingat paracetamol itu sebagai analgetik antipiretik. Nah, itu ya. Nah, tahapannya adalah ini ya, 2013 sudah dilakukan apa, 15 apa, akhirnya dicapai beberapa tahun 16, 17, 18 ini tercapai ada formula ekstrak terstandarnya. Kemudian yang ketiga adalah OHT. Nah, ini baru ke produk. Kalau tadi ke bukti ilmiah, kalau yang ini adalah ke produk yaitu OHT. Nah, OHT apa yang disasar untuk ditambahkan produknya, izin edarnya gitu ya, yaitu anti kolesterol, fitoestrogen. Ya, fitoestrogen ini adalah tanaman-tanaman yang pada wanita yang sudah menopause seperti itu ya, yang memiliki gejala-gejala menopause, yaitu misalnya terkait kulit, kemudian tulang dan lain-lainnya itu ya. Jadi senyawa salah satunya adalah senyawa isoflavon gitu ya, isoflavon ya, tempe tahu itu makanya itu sehat itu ya. Tempe tahu gitu. Nah, itu bisa mengurangi gejala-gejala menopause. Kemudian antidiabetes, imunostimulan, hepatoprotektor, dan anti-aging. Ini yang ditarget ketambahan produk OHT begitu ya. Kemudian ini rundown per tahunnya ya. Pergerakan tapi 5 1 2 3 4 5 ada 6 aktivitas ini yang disasar. Kemudian yang keempat adalah fitofarmaka juga diharapkan bertambah. Nah, ini harapannya yang bertambah adalah antidiabetes ya, karena tingkat kejadian penyakit ini masih cukup tinggi. Kemudian SNI, standar nasional Indonesia dari aspek mutu, kemudian metode uji, ya nambah lagi nih SNI gitu ya, ada buku SNI. SNI itu kan lengkap sekali, misalnya produk apa di situ, oh minyak cengkeh syaratnya gimana, cara mengukur gimana. Nah, harapannya nanti terkait herbal ini juga akan ada standar-standar untuk melakukan metodenya. Karena tadi kita tahu di awal tadi, ya, kalau tidak ada acuan atau pedoman untuk melakukan standarisasi tadi, ya agak susah industri kalau harus melakukan validasi metode sendiri seperti itu ya. Ya udah pemerintah yang membantu mewujudkan itu gitu ya, tinggal industri menggunakan. Oke, itu di tahun terakhir gitu ya. Tetapi ini kita mau melihat sejarah dari 2003 terhadap tanaman-tanaman ini ya, tanaman-tanaman unggulan kalau dulu istilahnya begitu. Tanaman obat unggulan Indonesia dulu mulai dicanangkan tahun 2003. Ya, kenapa 2003 ya? Karena tahun 2000-an tadi saya katakan WHO itu mulai ada strategi terkait dengan obat herbal. Nah, akhirnya Indonesia juga kena, oh ya udah kita lakukan, kita pilih nih obat unggulannya apa gitu. Nah, ini beberapa obat unggulannya yaitu cabai Jawa untuk androgenik. Makanya ini juga nyampe ke USB juga ini ya, beberapa tahun lalu itu sempat ini banyak sekali penelitian tentang cabai Jawa ya, untuk peningkat imun juga gitu ya. Kemudian sambiloto ini untuk anti neoplasma ya, arah ke kanker begitu ya. Kemudian temulawak untuk hiperlipid, jambu biji untuk, nah ini yang agak aneh waktu itu 2003, Badan POM menetapkan daun jambu biji untuk TB, padahal kita tahunya empiris itu yang dipakai buahnya, buah jambu biji kan gitu ya, kalau trombositnya turun gitu ya. Tapi ternyata dari hasil penelitian daunnya juga ada, dan ini produknya masih ada sampai sekarang ya, sudah sampai OHT, daun jambu biji. Kemudian mengkudu untuk anti diabetes, daun salam untuk anti diabetes, jati Belanda hiperlipid, jahe merah anti neoplasma, dan kunyit untuk hiperlipid. Nah, ini beberapa tanaman unggulan
silahkan diingat-ingat supaya tadi Anda, oh temulawak itu arahnya kemana, kunyit itu arahnya kemana, ya, tahu. Kemudian harapannya bertambah terus waktu itu ya BPOM, yuk nambah terus nih, tanaman apa lagi? Nah ini ada beberapa tanaman, nah, beberapa saya juga nggak familiar, tapi beberapa tahu dan sampai sekarang ya memang booming gitu ya. Dan bahkan ada dari tanaman ini yang dilanjut ke target tahun 2015 tadi ya, 2015 yang tanaman unggulan tadi. Nah ini silahkan dibaca ya tanaman-tanaman ada. Ada yang tanamannya sama, tapi aktivitasnya berbeda. Ada ya. Dari 2003. Kalau kita ngambil baseline-nya di 2003 begitu ya. Ada yang tanaman sama tapi aktivitasnya yang diarahkan yang berbeda. Misalnya apa ini? Ini sambiloto ya. Ini antineoplasma. Tapi di tahun 2005 sambiloto diarahkan ke anti malaria. Kemudian daun kepel. Tadi kalau kita lihat yang di ini, nah di sini daun kepel kan muncul. Nah, kepel untuk asam urat, hiperurisemia di program 2015-2019. Oh, itu ternyata dari sejak 2005 ini kepel untuk asam urat. Nah, gitu cara melihat riwayat dari tanaman-tanaman ini. Ya, nanti satu persatu tanaman bisa Anda cermati lagi. Oke, kemudian kita masuk ke regulasi nasional ya. Jadi hari ini memang full untuk penjelasan dulu karena minggu depan silahkan nanti Anda dalam bentuk diskusi dan presentasi terkait dengan tugas yang nanti akan saya berikan. Ya, jadi ini sepintas saya selesaikan materi sampai regulasi. Ya, jadi regulasi tujuannya ada 3 utama begitu ya, untuk melindungi konsumen. Kenapa kok konsumen perlu dilindungi? Supaya mereka tidak tertipu oleh produk yang dibeli, kesehatannya juga terjaga, ya, tidak dicurangi oleh industri yang hanya ingin mencari keuntungan saja dengan menambahkan BKO, kemudian kena dampaknya masyarakat seperti itu ya. Jadi utamanya arahnya ke perlindungan konsumen. Nah, dengan adanya perlindungan konsumen ini juga harapannya ada pengawasan kan begitu ya. Tujuan regulasi itu ada pengawasan, BPOM yang bertugas ya. Mengawasi produk-produk yang beredar, mengawasi industri. Nah, pengawasan ini bisa dilakukan tentunya kalau sudah ada regulasinya. Oh, kamu salah, kamu benar, ini loh aturannya, kan begitu. Sanksinya ini, tegurannya ini, gitu ya. Jadi sistem ada pengawasan. Kenapa kok perlu diawasi tadi? Supaya masyarakat terlindungi. Tapi selain itu pengawasannya itu juga untuk dalam rangka memajukan industri. Apa hubungannya memajukan industri? Ya, kita ada beberapa tingkat industri kan ya, ada UMOT, UKOT, IOT seperti itu. Ada syarat CPOTB, produknya juga diawasi kan begitu. Nah, jadi memajukan industrinya adalah supaya industri mengikuti syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi dan jangan sampai di bawah standar. Kan begitu. Nah, industri yang ingin memajukan diri juga silahkan mengikuti kalau mau naik kelas begitu loh. Ada target naik kelas begitu. Oh, berarti yang harus dipenuhi ini. Nah, berarti kan ada keinginan dari industri, aku mau lebih baik lagi. Misalnya begitu ya, kalau sudah jiwanya jiwa pelayanan nih ya, tidak hanya sekedar bisnis begitu ya. Mau lebih baik supaya produkku ini memang benar-benar berkhasiat gitu ya. Nah, dengan adanya industri semakin maju, konsumennya juga terpenuhi kebutuhan obatnya, maka nanti akan saling membawa positif dampak yang positif begitu ya. Jadi industri tetap bisa jalan, gitu ya. Pasien yang menggunakan terlindungi sehingga mereka percaya terhadap herbal, sehingga produknya juga akan laku gitu. Karena kalau industrinya udah lari supaya maju, sudah diawasi juga, tapi konsumennya tidak membeli, ya lama-kelamaan industrinya juga akan turun. Nah, itulah peran kita sebagai farmasis. Nanti kalau Anda kerja entah itu di rumah sakit, entah itu di apotek, katakanlah yang klinis seperti itu, sekali lagi bisa mengadvise herbal ini.
Ya, karena sekali lagi ada mimpi di negara kita, kita ingin mandiri obat gitu ya. Kita ingin mandiri, punya kemandirian bahan baku obat. Nah, apa yang bisa dikembangkan dari bahan baku obat? Ya herbalnya. Kita mau kayak India, seperti India yang pemasok bahan baku obat sintetik gitu ya. Cina juga obat sintetiknya juga kuat loh itu. Memproduksinya gitu, itu sangat susah gitu ya, sangat susah. Tapi memang kita ingin ke sana entah tahun berapa gitu ya. Tapi ini sudah dimulai nih gitu ya. Ini kan sudah mulai ada industri yang dioprak-oprak sama pemerintah untuk ayo buat bahan baku gitu ya. Ini sekali lagi belajar dari kemarin pandemi. Ternyata pandemi itu banyak dampaknya ya. Pandemi, semua lockdown, kita nggak bisa dapat bahan baku gitu ya, obat ya waktu itu. Nah sehingga kita harus nih punya industri bahan baku. Ini sudah dimulai baru satu jenis senyawa. Ya, senyawa apa itu silahkan Anda cari. Oke, kemudian 3 aspek pengawasan yaitu aman mutu khasiat. Itu yang harus terjamin dari produk-produk ini. Nah, kemudian peraturan. Nah, ini beberapa peraturan saya list, silahkan nanti dibaca sendiri. Beberapa peraturan ini sudah kita bahas karena terkait dengan mata kuliah yang lain. Tapi ini tetap saya list supaya kalian tetap memiliki pengetahuan yang utuh terkait peraturan-peraturan di bidang bahan alam. Ya, ini Kotranas tadi 2007 sudah kita bahas. Saintifikasi jamu sedikit tadi saya singgung, ini mulai ada tahun 2010. Kemudian, oh ini enggak harusnya ya, suplemen 3 enggak, ini harusnya dihapus. Teknis CPOTB, ini nanti TSF ya, di teknologi sediaan fitofarmaset, Anda akan bahas ini. Tentang registrasi kemarin sudah ada di Asoba. Ini ada di toksikologi. Ini tata laksana persetujuan uji klinik. Formularium obat herbal asli Indonesia. Nah, ini yang digunakan aspek klinisnya saat ini ya di fitomedicine. Penarikan pemusnahan OT ada di Asoba kemarin. Jadi ini peraturan ini di list urutan tahun ya, tahun 92, 2000, 2007, 2010 ya, berdasarkan tahun bukan topiknya ya, supaya terlihat sejarahnya aja, urut-urutan mulai keluarnya. Kemudian FHI sudah kita bahas tuntas di Asoba kemarin dan lulus semua ya nilainya. Kemudian formularium ramuan obat tradisional tahun 2017 juga ini keluarnya. Formularium loh bentuknya gitu ya. Nah ini untuk membantu praktisi-praktisi di bidang pengobatan tradisional ya. Jadi Kemenkes mengeluarkan buku ini. Formularium ramuan obat tradisional Indonesia. Kemudian pelarut yang diizinkan nanti di TSF lebih didalami. Persyaratan keamanan mutu kemarin sudah di Asoba dan TSF. Nah ini yang terbaru tahun 2020 adalah pemanfaatan obat tradisional untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, dan perawatan kesehatan. Ini muncul gara-gara COVID ini ya. Jadi surat edaran Kemenkes. Kemudian BPOM, sertifikasi CPOTB nanti dibahas detail di TSF. Nah ini bentuk usaha. Nah silahkan nanti bisa dibaca. Dulu sudah sebenarnya. Kemudian tadi Kotranas ini sudah disinggung. Nah, Kotranas itu apa isinya? Kotranas itu ya ada macam-macam pokok-pokok dan langkah kebijakan terkait obat tradisional dimulai dari budidayanya, konservasi, kemudian keamanan dan khasiat OT yang disasar, kemudian mutu OT, aksesibilitas. Apa itu aksesibilitas? Itu adalah bagaimana bisa terjangkau dengan mudah, aman, harganya juga terjangkau oleh masyarakat begitu ya. Kemudian penggunaan yang tepat ya, informasi yang benar, lengkap dan tidak menyesatkan terkait dengan produk, pengawasan, peneliti litbang, industrialisasi OT, kemudian dokumentasi dan database. Nah, ini harus semuanya itu dilakukan. Nah, itu awalnya dimunculkan langkah-langkah kebijakan ini supaya arah yang disasar gitu ya di dalam negeri ini semakin jelas. Nah, akhirnya ada langkah-langkah kebijakannya ya, keamanan khasiat. Oh, ini loh
Nah, ini ada 4 langkah. Kemudian mutu OT ini ada 5, beberapa sudah ya. Ini misalnya penyusunan farmakope OT Indonesia, tetapi setelah dipublish itu namanya farmakope herbal Indonesia. Kemudian aksesibilitas, nah program-programnya apa saja ini ada di sini. Kemudian penggunaan yang tepat, program-programnya ada di sini, silahkan dibaca. Kemudian ada pengawasan, ini tentunya kebanyakan di POM ya. POM, Kemenkes juga bisa ya melakukan surveillance seperti itu ya, dari Menkes bisa. Kemudian saintifikasi jamu tadi sudah saya singgung, intinya adalah pembuktian ilmiah jamu melalui penelitian berbasis pelayanan kesehatan. Ya, tujuannya apa nanti dibaca? Oh ya, tujuannya adalah supaya ada landasan ilmiah, kemudian meningkatkan kegiatan penelitian kualitatif terhadap pasien dengan penggunaan jamu, meningkatkan penyediaan jamu yang aman, memiliki khasiat yang nyata, begitu ya. Nah, yang lain adalah ini, mendorong terbentuknya jejaring dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lain sebagai peneliti dalam rangka upaya preventif, promotif, rehabilitatif, paliatif melalui penggunaan jamu, gitu ya. Jadi dengan adanya program ini, ya, para dokter juga akan lebih percaya pada saat memberi advice pengobatan herbal. Oke, yang tadi sudah. Kemudian tanaman sudah ada istilahnya jamu saintifik gitu ya. Jamu saintifik ini versi tahun 2014. Nah, tanaman ini ada beberapa yang sama dengan yang 2015, 2004, 2003 sama 2005 tadi ya. Silahkan nanti kalian bandingkan aja tanaman mana itu. Nah, sehingga kalau sudah muncul di beberapa pendataan begini, oh ya, kita sudah yakin, oh memang khasiatnya dominannya itu gitu. Kemudian ada istilah sentra P3T. Ya, salah satu saintifikasi jamu itu bisa diselenggarakan di sentra P3T, yaitu pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional. Ya, tugas dari sentra P3T apa? Ini bisa dibaca. Nah, roadmap pengembangan jamu RPJ Indonesia 2011 sampai 2025 adalah visinya jamu Indonesia menjamin kualitas hidup dunia. Mimpinya tinggi ya. Tapi ini masih deadline 2025 nih ya. Sekarang 4 tahun lagi. Kita lihat 4 tahun lagi bagaimana. Kemudian arah perkembangan jamu nasional, harapannya adalah pengembangan jamu untuk kesehatan, yaitu diarahkan ke fitofarmaka, pengembangan jamu untuk kecantikan dan kebugaran. Ya, makanya cukup banyak sekarang akhirnya produk-produk itu DCCP herbal gitu ya, DCCP tanaman tanaman gitu ya. Sampai odol pun DCCP ya, kasih cengkeh, kasih apa gitu ya. Oke, kemudian pengembangan jamu untuk makanan dan minuman, ini jelas ya. Sampai kalau Anda jalan-jalan ke Tawangmangu itu, apa ya kemarin itu pada daun apa gitu, dikeripik gitu ya, dibuat keripik gitu. Sampai ke situ ya. Supaya harapannya di sana ada oleh-oleh khas dari tanaman yang sudah diketahui dia memiliki khasiat atau efek gitu. Saya lupa tanaman apa. Oke, kemudian pengembangan jamu untuk wisata dan keagamaan. Nah ini ya, jadi tadi harapannya di tempat-tempat wisata itu nanti oleh-olehnya ya jamu gitu loh. Ya, nyangkingnya paketannya paketan jamu gitu. Nah, ini kemarin kita ya USB ya, anak-anak angkatan ini juga ada ya yang sudah melakukan pembinaan terhadap desa tertentu, itu juga ngambilnya di bidang herbal ini, makanya didanai gitu ya, karena topiknya memang ke arah jamu-jamuan begini ya, pengembangan daerah desanya itu yang diangkat adalah tanaman terkait dengan herbal ini. Makanya kan mendapatkan dananya tinggi, meskipun dicoba lagi di tahun kedua belum berhasil ya. Oke, kemudian ada RPJMN ini yang terbaru ya. Jadi pemerintah ada rencana pembangunan jangka panjang menengah tahun 2020 sampai 2024.
Nah, silahkan nanti dicek gitu ya, kelompok yang mendapatkan tugas ini dicek, adakah RPJMN ini yang mengarah ke obat tradisional. Kemudian ada Renstra, Kemenkes, dan BPOM juga gitu ya. Misalnya di RPJMN, oh nggak disinggung sih gitu misalnya. Makanya nanti dicari, ada nggak yang nyinggung itu. Sama kayak tadi kita melihat yang 2015 sampai 2019 itu jelas sekali. Oh, targetnya adalah mau kandidat obat. Targetnya adalah OHT ini nambah yang ke arah aktivitas ini gitu ya, aktivitas tertentu. Kemudian Renstra eh, mungkin Renstra dari Kemenkes atau Renstra dari BPOM misalkan. Nah, itu coba dipelototin lagi apa sih yang disasar di tahun 2020 dan 2024 dalam meningkatkan produk-produk jamu atau herbal atau obat bahan alam ini. Nah, ini tugas akhirnya sampai ke sini ya. Nanti 2 pertemuan ke depan, ya, ada 2 kelompok yang sama supaya ada sudut pandang yang berbeda yang kalian temukan gitu ya. Jadi kelompok 1 dan 2, silahkan tadi baca program RPJMN 2020-2024 atau turunannya tadi ya. Turunannya bisa ke Menkes, bisa ke BPOM begitu. Apa sih program yang terkait dengan obat tradisional di situ gitu ya. Kalau memang sudah ada laporan tahunan, ini kan 2020 ya. Sekarang 2021 siapa tahu sudah ada laporan ya. Ya silahkan kamu sampaikan gitu. Oh ternyata ada peningkatan sekian-sekian nih gitu dari datanya misalnya. Ternyata menurun nih karena pandemi misalkan gitu ya. Kemudian nomor 3, jelaskan isi buku dari acuan sediaan herbal, FOHAI, Froti, ini salah ya, FR, formularium ramuan obat tradisional, Froti, ini agak kebalik. Kemudian informatorium obat modern asli Indonesia. Nah, tahun 2020 ini kayaknya ya, BPOM apa Menkes? BPOM kayaknya. Mengeluarkan ada informatorium. Nah, mau nyaingi Ioni ini. Ioni itu apa ya? Informatorium. Apa ya? Obat nasional Indonesia gitu Pak ya. Coba nanti dicek lagi. Ioni gitu kan ya. Nah ini juga sama. Harapannya adalah OMAI, ya, obat modern asli Indonesia. Di sisi P ada kata modern, tapi di sisi P ada kata asli. Mau menunjukkan bahwa ini obat asli, tapi dikemas dalam kondisi yang modern. Nah, kalau dibaca ini sebenarnya isinya adalah tentang OHT dan fitofarmaka yang sudah beredar gitu. Nah, nanti jelaskan ya, silahkan dijelaskan di buku ini gitu ya, acuan sediaan herbal, FOHAI, Proti, bagaimana cara menyampaikannya, apakah di situ dikaitkan dengan aktivitas tertentu, misalkan bagaimana dia mengungkapkan dosisnya di situ gitu ya, dosisnya sudah dalam bentuk ekstrak atau masih dalam bentuk empiris misalnya. Nah, itu disampaikan. Oh, ada data-data apa ya yang ada di itu gitu. Jadi dia nggak usah satu persatu tapi kasih contoh aja ya, kasih contoh. Dibandingkan lah begitu isinya itu apa gitu. Kemudian yang keempat adalah kelompok 4 itu adalah minimal 3 bukti konkret dari berita atau laporan yang terbaru loh ya, yang terbaru entah laporan tahunan boleh, instansi-instansi terkait yang menunjukkan ketercapaian Kotranas. Nah, nanti dilihat tadi, Kotranas tadi langkahnya apa toh? Tadi kan ada yang keamanan dan mutu itu mau ngapain. Kemudian aksesibilitas tadi ngapain aja sih program kerjanya gitu ya. Nah, lihat di berita bukti konkret bahwa itu tercapai itu apa? Dari aspek Kotranas. Yang saya harapkan 4 dan 5 ini nanti beda ya. Beda isinya ya, jangan karena kan banyak sekali ya berita-beritanya mungkin. Kemudian 6 dan 7 ini sama, yaitu mencari 3 bukti konkret kebijakan strategis pembangunan nasional yang 2015-2019, kan mereka target tuh sampai 2019 tuh gitu ya. Nah itu tercapai gitu, sekarang kan udah 2021, berarti 2 tahun yang lalu, itu tercapai. Yang tadi loh, yang ada docking tadi gitu ya, kemudian docking, kemudian di tahun 2019-nya dapat nih senyawanya apa gitu, sudah sampai in vivo gitu ya, sehingga bisa menunjukkan progresnya tadi gitu ya. Tadi kan progresnya lead compound, setelah lead compound kemudian
apa kedapatan senyawa lead compound-nya, baru in vitro, in silico, in vitro, baru in vivo. Oh ini loh bisa menunjukkan itu ya. Jadi cari minimal 3, minimal loh ya. Kalau mau lebih dari itu ya silahkan ya. Kemudian yang kontradiktif ini harus ditunjukkan loh ya, ditunjukkan oh bukti dari keamanan yang ini tadi loh. Tercapainya ya pokok kebijakan penapisan berdasarkan data uji klinik, praklinik dan ekonomi. Oh ini loh buktinya, gitu loh. Kemudian misalnya pembentukan forum komunikasi lintas sektor. Oh ini loh buktinya. Nah dari berita atau dari laporan tahunan Depkes, Kemenkes misalkan. Oh ini loh forum komunikasinya namanya ini gitu. Jalur komunikasinya lewat online nih kayak gini-gini misalnya kayak gitu. Nah silahkan. Kecuali ini ya farmakope herbal nggak boleh lah ya. Karena itu masuk cuman penyusunan farmakope obat tradisional nanti di screenshot cover HI begitu itu terlalu mudah ya. Kecuali yang sekali lagi kecuali yang farmakope lah. Tapi yang lain-lain, yang berita-berita yang lain silahkan itu diungkapkan, dibahas ya. Kemudian nomor 8, kelompok 8, jumlah jamu, OHT, dan fitofarmaka, jamu saintifik, dan deskripsikan tentang, jadi kita itu di Indonesia itu ada website, namanya jamudigital.com gitu. Nah, apa sih sebenarnya ini, website ini gitu. Dia targetnya mau ngapain sih? Bagus nggak ya isinya gitu. Ya. Ini bukan saya yang buat jelasnya ya, tapi ini banyak didukung oleh baik itu pemerintah maupun perusahaan-perusahaan terkait jamu ya. Nah ini jamu OHT fitofarmaka, jamu saintifik ini sekali lagi yang terbaru gitu ya. Terbaru. Kalau Anda nemunya tahun 2019, sekarang 2021 seandainya sudah ada yang terbaru ya sisipkan aja. Oh di 2019 kemarin dikatakan ini. Tapi sekarang kami mencari nemu nih ada satu lagi yang sudah lolos dari izin edar gitu misalnya. Nah, produknya apa gitu. Ya. Contoh produknya apa gitu. Terutama yang terbaru ya harus disampaikan ya. Oh, produknya itu ini gitu. Maksudnya terbaru tuh ya berbeda dari literatur-literatur sebelumnya gitu ya, yang kalian temuin. Misalnya banyak nih artikel mengatakan oh, fitofarmaka di Indonesia 10 gitu. Nah, itu banyak sudah beritanya. Nah, itu kan berarti nggak mengejutkan gitu ya. Nah, tapi begitu ada berita satu gitu ya, kemudian nama senyawanya, nama obatnya ini gitu. Nah, itu kan jadi tambahan perkembangan ilmu. Kemudian kelompok 9 dan 10 silahkan mencari jurnal terkait etnobotani ya. Harus berbeda nih ya, pastikan berbeda loh ya, pastikan berbeda, entah kelompok 9 dulu apa kelompok 10 dulu yang menemukan ya, tapi harus berbeda. Tuh ya. Etnobotani, kemudian nanti silahkan di-review dan diceritakan ke teman-teman ya. Oh ini loh kayak gini, dia artikel jurnalnya ini dia ngapain gitu ya terhadap etnobotaninya gitu. Itu materi dari saya ya. Jadi minggu depan kita akan mengulang lagi materi-materi ini tetapi dengan bentuk pertemuan yang berbeda ya. Bentuk pertemuannya adalah dengan diskusi dan presentasi. Jadi saya yang enak nanti mendengarkan hasil pencarian mahasiswa. Jadi untuk pengumpulan sama ya, pengumpulannya adalah sama-sama seminggu. Yang maju duluan mana, itu besok saya memilih secara acak.